So jadi awalnya nggak tahu kalau itu buat film dokumenter di Netflix. Kalau tahu buat film dokumenter iya, tapi kalau buat tayang di Netflix sih enggak ya, nggak tahu malah sampai keluar trailernya. Berarti tahu kalau itu buat tayangan di film intinya, entah itu mau ditaruh di Netflix atau misalkan di mana? Nggak nanya deh, nggak nanya. Karena kan biasa wartawan tuh kan biasa wawancara orang, jadi ketika ada orang wawancara, ya udah oke lah, ya kita udah biasa kan, gitu ya. Jadi nggak banyak nanya juga sih. Ketika saat itu yang menghubungi siapa sebenarnya? Yang menghubungi ada orang Indonesia sih awalnya, sejak 2019-2018 sebenarnya sudah ada yang kontak sebenarnya. Udah lama ya? Dokumenter tapi terputus lagi ya komunikasi itu, terus mereka kontak lagi 2022, syutingnya 2022. 2022 awal atau akhir? Awal. Itu tahun lalu ya? Tahun lalu. Kemudian akhirnya baru rilis di Netflix memang beberapa bulan yang lalu ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Oh oke. Kalau misalnya kita lihat dari film dokumenter itu sendiri, kan pasti kita juga yakin bahwa pada akhirnya masyarakat menjadi riuh, ada yang percaya dan dengan asumsi masing-masing pastinya ya. Tapi kalau misalnya dari seorang Christian Grace sendiri, melihatnya seperti apa? Sekarang menjadi riuh kembali. Ya memang mungkin akan seterusnya kayak gini gitu. Karena kan sekarang lagi PK ya. Kalaupun udah diputus PK nih peninjauan kembali ya, peninjauan kembali itu berarti ke Mahkamah Agung kan. Kalaupun udah diputus misalnya nih ada 2 kemungkinan, Jessica dibebaskan, pasti yang percaya Jessica salah protes dong. Atau kalau Jessica tetap ada di dalam, pasti yang percaya Jessica nggak salah tetap protes dong. Jadi sampai kapanpun ini nggak akan pernah berakhir karena memang bukti-bukti di persidangan itu memang apalagi sampai di area abu-abu gitu ya. Apalagi dijadikan tayangan film, mungkin generasi Z yang dulu 2016 masih kecil nggak tahu sidangnya, sekarang udah mulai lagi lihat di YouTube gitu karena masih ada tayangan-tayangan yang berjam-jam sidangnya di 2016 lalu. So, apa dalam pikiran seorang Christian Grace ketika akhirnya ternyata tayangnya di platform Netflix yang kita tahu bahwa semua orang saat ini menyaksikan platform tersebut, melihat dari berbagai generasi. Udah tanya belum sama mereka? Apa? Kok aku ditayangi di sana gitu? Sudah tayang di sana? Dipertanyakan nggak? Enggak juga sih, itu kan posisinya sih sebagai narasumber aja kan sebenarnya kan dimintai pandangan sebagai jurnalis yang ngikutin kasus itu di tahun 2016 gitu. Saya ngikutinnya kan dari Polda Metro Jayanya malah. Dari 4 bulan dia ditahan di Polda Metro Jaya sampai ke persidangan ya sekitar 8 bulan lah di 2016 hanya. Gak masalah jadi kalaupun tayang di Netflix. Ya nggak masalah. Tapi juga yang menjadi penasaran waktu proses syuting tersebut sebelumnya itu ada kontrak ataupun juga ada nilai yang harus dibayar. Mestinya begitu ya? Saya sih enggak. Kalau saya sih enggak. Jadi malah justru penting untuk enggak dibayar ya, supaya bahwa ini untuk memastikan bahwa pernyataan saya itu benar-benar objektif dari apa yang saya alami 2016. Kalau dibayar jangan-jangan orang akan mikir bahwa saya ngikutin arah Netflix misalnya. Ya, tapi kan kita jangan sampai jadi korban film framing konspirasi ya untuk menabur profit gitu. Dengan banyak juga yang tuduhan-tuduhan yang asumsi yang berbeda-beda gitu. Ini karena artis jadi biasanya udah tanda tangan kontrak. Karena ini memang sekarang yang nggak artis aja udah pinter loh pakai kontrak.